Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Tentunya pada pagi hari ini kita siap untuk membawa korban syukur kita yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita. Ada amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawa korban syukur kami. Kami ingin membawa penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena Engkau kudus Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Rolling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you will be forgiven, and if you will be redeemed, sing a song for ages to the Lamb. If you walk in freedom, and if you make His name, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever to the Holy, all creation's time. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. People sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all powers and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all the
setiap kita pada pagi hari ini. Membawa korban syukur kita. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Untuk Dia yang kudus, untuk Dia yang mulia, untuk Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kudus Tuhan, You are holy, You are holy, You are Kau holy, hadir You are holy, You are holy. memulihkan, Haleluya, haleluya, menyegarkan. haleluya, haleluya. Sebab Kau yang kudus, sebab Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Sebab Engkau yang kudus, Kau yang kudus, Anak domba Allah, layak disembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari, angkat kedua tanganmu dan katakan, in the end, sky. All creation's cry, holy, you are lifted high. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang layak untuk ditinggikan. Holy Haleluya. forever, Hear people sing, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. there is always Be holy, holy forever. Katakan sekali lagi. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, yes, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, your people sing. Biarlah setiap yang bernafas memujimu. To the King of Kings. Holy, you are always been. Holy, holy forever. Yes, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau melawat kami yang sakit. Engkau membebaskan setiap kami yang sedang dalam masalah. Engkau tahu hati setiap kami Tuhan. Kami yang saat ini datang. Yes, lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Angkat penyembahanmu. Angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk masalahku. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupku. Karena Engkau yang kudus. Engkau yang berkarya dalam hidupku. Engkau yang sanggup. Sebab Engkau mulia. Holy forever. Yes.
ingin lebih lagi Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji-Mu. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu. Karena di dalam-Mu ada kekuatan baru. Karena di dalam-Mu ada kelepasan. Karena di dalam-Mu Tuhan ada sukacita melimpah. Walaupun kami dalam pencobaan, walaupun kami dalam masalah, tapi kami percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji-Mu. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Salam kanan kiri, katakan saya senang deh lihat kamu hari ini di gereja. Saya senang kamu beribadah. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan baru? Saya pengen lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Saya pengen lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Ada kekuatan baru. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita katakan, ada kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalamku. Tak henti-ku berharap, tak henti-ku melangkah, tertuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Semua tentang-Mu, tentang-Mu, namun tentang-Mu. Ini laguku hanya untuk-Mu. Takkan tenang, takkan goyang, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan takut, sebab Kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Setiap kita yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama. Ada kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalamku. Tak henti ku berharap, tak henti-ku melangkah, tertuju hanya pada janji-Mu, oh Tuhan. Semua karena tentang-Mu Tuhan. Bukan tentangku, namun tentang-Mu. Yes, ini lagu kami untuk-Mu Tuhan. Laguku hanya untuk-Mu. Takkan gentar, takkan goyang, sebab Kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan takut, sebab Kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tidak menjadi lelah dan dia tidak akan menjadi letih, sebab Tuhan yang berserta dengan dia. Amin. Padamu
sebab kau ada bersamaku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Takkan ragu, takkan ragu, takkan takut, sebab kau selalu menuntunku. Berdaulat, Yesus berkuasa atasku. Ku berlari, kepadamu, ku berani karenamu, kekuatanku ada di dalammu. Ku berlari kepadamu, ku berani karenamu, kekuatanku ada di dalammu. Kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus dalammu. Haleluya. Siapa yang merasakan bahwa kita diberi kuasa untuk menaklukkan setiap masalah kita? Amin. Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Mari setiap kita nyatakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia. Menaklukkan apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Nyatakan dengan imanmu, diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan buat setiap hari. Janji-janjimu ya dan amin. Untuk itu kami kuat, karena Engkau yang memberi kuasa kepada kami. Katakan, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri
pujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kalanya ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup ini, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi percayalah satu hal, apa yang tak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin Yesus adalah jawaban hidupmu. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. yes, lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang jemaat saja katakan, terbaik. waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Amin. Mudah dimengerti, lewati Lewati cobaan kami tetap percaya Tuhan. waktu Tuhan pasti Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk tetap beriman, memegang iman kami dan berkata segala sesuatu adalah baik bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang di dalam hidup kami, ajarkan setiap kami Tuhan untuk tetap percaya dan ajarkan kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau belajar dari firman-Mu. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan, merenungkannya dan berkata dalam hati kami, berbicaralah Tuhan. Koreksi kami jika kami salah. Kuatkan kami Tuhan ketika kami lemah. Dan kami siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ditugaskan sama Bapak Gembala ya. Melisa, sampaikan firman Tuhan gitu ya. Untung gak dibilangin yang lucu ya, jangan. Stres saya disuruh ngelucu ya. Bapak Ibu, hari ini Koluki tidak hadir bersama dengan kita ya karena Rafael kurang enak badan. Jadi ya begitulah mamak-mamak ya, mamak bertugas, Bapak menjaga di rumah ya. Doakan, katanya Rafael mau ini ya, mau TKTF katanya kalau dia sehat ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini mungkin udah sering kita dengar, sering kali kita renungkan, udah sering banget gitu ya kita baca dan saya percaya kebanyakan dari kita pasti sudah tahu firman Tuhannya, isinya begitu ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul Surfing on the Waves. Kita ini berselancar di atas ombak. Jangan biarkan ombak dalam kehidupan itu menenggelamkan kita. Tapi biarkan ombak itu adalah sarana kita untuk bisa berselancar di atas ombak itu ya. Seperti gambar ini ya. Surfing on the waves. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kemudian Matius 14 ayat 22 sampai 23 ya. Maaf ya bolornya laule nggak kelihatan di sana. Nah, Bapak Ibu pasti setiap kita pernah ke pantai. Siapa yang belum pernah ke pantai? Puji Tuhan ya, semua udah pernah ke pantai ya. Kalau ke pantai kita pasti lihat ombak. Betul ya?
Ada pantai yang ombaknya kecil gitu ya. Ada pantai yang memang ombaknya besar, dan biasanya yang pantai yang ombaknya besar itu pasti ada larangan ya, dilarang berenang di sini gitu ya. Dan di pantai itu pasti ada ombak, pasti ada angin. Nah, para peselancar ya, surfing, orang yang emang atlet surfing begitu ya, mereka justru mencari ombak yang besar supaya mereka bisa masuk ke dalam ombak itu ya dan menikmati. Nah, Bapak Ibu, peselancar ini enggak tiba-tiba bisa langsung berselancar di ombak yang besar, betul ya. Mereka itu harus belajar dari yang kecil, dari ombak yang kecil, lama-lama dia akan cari ombak yang besar begitu ya. Lama-lama dia akan menguasai skillnya dan enggak main-main Bapak Ibu ya. Sebelum ke ombak besar mereka harus melatih diri mereka, harus bisa berenang udah pasti. Harus bisa tahan nafas, karena begitu kegulung masuk ke air itu harus bisa bertahan hidup kan ya, tahan nafas. Dan mereka itu melatih diri mereka, otot-otot mereka untuk bisa berselancar di atas ombak begitu ya. Bapak Ibu, objek yang sama, peristiwa yang sama bisa terjadi pada semua orang ya. Ombak itu bisa kita alami dalam kehidupan kita, ombak itu bisa terjadi, ombak dalam kehidupan kita ya. Ada yang kecil, ada yang besar begitu ya. Tapi bagaimana kita melihat ombak dan gelombang kehidupan di dalam kehidupan kita itu ya. Penting sekali bagaimana kita memandang masalah, memandang pencobaan yang kita alami. Cara pandang itu penting, cara pikir kita itu penting. Karena ini ya, hati kita dan pikiran kita itu bekerja bersama-sama. Itu yang akan keluar, yang kelihatan perbuatan kita itu yang orang lain bisa lihat. Tapi hati dan pikiran itu cuma kita yang bisa lihat ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Angin, gelombang, itu nggak bisa dikontrol sama diri kita. Tapi ada yang bisa kita kontrol, diri sendiri. Hati dan pikiran. Hati yang diubahkan, dari hati itulah lahir iman. Apakah kita punya iman? Nah, di dalam pikiran kita itu apakah kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Maka ketika kita mengalami ombak, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami sakit penyakit, respon kita itu seperti apa, itu terpengaruh dari hati kita yang punya iman sama Tuhan. Dan pikiran kita, apakah pikiran kita ini dipenuhi oleh firman Tuhan atau tidak. Ketika masalah itu datang, kalau kita berpikir, oh ini adalah ujian buat saya. Masalah yang ada di dalam diri saya ini adalah ujian dari Tuhan. Ya, respon kita tuh takut menghadapi masalah, marahkah sama Tuhan, atau kita tetap tenang dan bersyukur. Itu tergantung hati dan pikiran kita ya. Nah Bapak Ibu, cara pandang seandainya kita ini menghadapi masalah ya, ombak, kalau kita seandainya masalah di dalam kehidupan kita itu seperti ombak ya, ada yang kecil, ya masih santai lah ya kita lalui ya. Tapi kadang-kadang kita mengalami ombak yang besar, yang rasanya udah kayak mau tenggelam begitu ya. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin, dan kadang-kadang masalah tuh kadang-kadang yang ini belum selesai tapi masalah datang lagi tuh angges-angges gitunya kalau kata orang Sunda ya, nggak selesai-selesai. Pernah nggak ngalamin nggak punya uang? Pernah ya, saya juga pernah ya. Pernah nggak ngalamin masalah tuh bertubi-tubi ya, di saat yang berdekatan dan bersamaan, nggak punya uang, anak sakit, orang tua sakit gitu ya. Beras tinggal sedikit, harus bayar uang sekolah lagi ya, harus bayar cicilan. Dagangan sepi gitu ya. Masalah di dalam pelayanan, konflik dirasakan bersama-sama gitu ya. Belum tuntutan bisa dari orang tua gitu kan, dari pekerjaan begitu kan. Saudaraku, ketika kita mengalami semuanya itu, bagaimana cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi? Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, kalau isi pikiran kita ini diisi
sama firman Tuhan, kita bisa melalui itu dengan iman. Amin. Nah, saudaraku, cara kita memandang dan berpikir itu menentukan bagaimana kita merespon gitu ya. Yang kelihatan di luar adalah perbuatan kita begitu. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini ya dari dua peristiwa dari Perjanjian Baru yang tadi itu ayatnya ya Markus 4 itu dan Matius 14. Dua-duanya itu cerita tentang badai ya. Pasti kalau yang guru sekolah minggu ini udah sering banget ya kalau Bapak Ibu ingat waktu drama musikal TKTF yang pertama tentang Moana itu dasar ayatnya ini begitu ya, terinspirasi dari ayat ini ya. Dalam Markus 4, ya ini tadi ya cara gelombang, cara pandang kita. Nah, dua ayat perikop ini bicara tentang sama-sama bicara tentang badai dan bagaimana kita menghadapi badai itu ya. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus itu bersama murid-muridnya pergi naik perahu. Jadi posisinya Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu bersama murid-muridnya ya. Tuhan Yesus bilang mari kita pergi ke seberang. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah pelayanan begitu ya, capek begitu kan. Udah menyembuhkan, mengajar segala macam. Lalu naik perahu. Dan mungkin enak ya. Ya di ngeong-ngeong gitu ya kalau katanya. Tidur. Tuhan Yesus tidur di dalam perahu ya. Nah waktu Tuhan Yesus tidur itu tiba-tiba dikatakan firman Tuhan di ayat 37 dan 38 itu ya. Firman Tuhan mengatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara bayangkan saudara di dalam perahu kemudian tiba-tiba angin besar, air udah masuk ke dalam perahu, apa yang saudara lakukan? Udah pasti itu air keluarin gitu ya. Udah heboh semua kan ya. Kebayang saudara ya, udah pasti udah heboh semua gitu kan ya. Tapi pas dilihat Tuhan Yesus tidur. Firman Tuhan katakan di sana pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saudara kalau saudara jadi murid Tuhan Yesus ngelihat kayak gitu kesel gak? Ini udah ya ampun tidur dia ngapain kita udah mati-matian begini ya tidur Tuhan Yesus gitu ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada saya membayangkan ini murid-muridnya sambil ngebangunin sambil kesel gitu ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara lihat ya. Para murid ini berpikir bahwa Tuhan Yesus ada di sana tapi tidak melakukan apa-apa. Para murid ini cara pandangnya mereka memandang Tuhan Yesus itu tidak peduli. Nggak peduli, Tuhan apa nggak peduli? Ini lagi susah. Ini udah mati-matian ini ya, gimana ini? Kok Tuhan tuh kayak nggak peduli, tidur. Kayak diem aja gitu Tuhan tuh. Di dalam pikiran para murid itu, guru mereka itu tidak berkuasa menenangkan badai. Mereka belum begitu mengenal Tuhan gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya, yang lumpuh bisa berjalan lagi. Wah luar biasa lah ya, banyak penyakit disembuhkan sama Tuhan ya. Mereka udah lihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa murid-murid itu kurang mengenal gurunya gitu ya, kurang mengenal Tuhannya. Nah saudaraku yang kedua, bagian yang kedua di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, nanti kita belajar bareng-bareng ya kisah selanjutnya ya. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, di dalam kisah ini Tuhan Yesus itu meminta murid-muridnya untuk pergi duluan. Ini Pastor Lucky udah pernah bawakan firman Tuhan ini ya. Suruh pergi duluan ke seberang, lalu Tuhan Yesus naik dan ke gunung, ke bukit dan berdoa di sana gitu ya. Nah murid-muridnya udah lewat, udah agak jauh gitu ya dari pantai. Lalu tiba-tiba angin besar itu menerpa perahu mereka. Nah Bapak Ibu, ini saya kalau baca gini Tuhan Yesus tuh iseng juga ya Bapak Ibu ya. Berdoa di bukit, udah malam baru jalan di atas air. Lalu firman Tuhan katakan ya, ini di ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka murid-murid ini tuh terkejut.
Itu jam 3 subuh, jadi malam-malam jalan menuju perahu Tuhan Yesus dan jam 3 subuh kejadiannya. Murid-muridnya itu lihat Tuhan Yesus itu berjalan di atas air dan muridnya ini salah sangka, disangkanya itu hantu. Salah mengenal Bapak Ibu ya, dan mereka itu berteriak gitu kan ya, itu hantu. Mereka berteriak karena mereka takut. Di 2 perikop ini kita bisa lihat sama-sama mengalami badai, sama-sama mengalami masalah. Di peristiwa yang pertama persamaannya, mereka itu kedua-duanya Tuhan Yesus itu memerintahkan, yang memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu dan menyeberang. Dan ini persamaan yang lainnya, ada para murid itu mendengarkan dan taat melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya Tuhan. Saudaraku, ketika kita jadi murid-murid Tuhan yang taat mendengarkan firman Tuhan, kita isi firman Tuhan di dalam pikiran kita, itu bukan berarti hidup kita itu akan mulus, gak ada masalah. Ya, seperti Ayub, gimana gak saleh, gimana dia gak taat sama Tuhan, tapi dia tetap mengalami pencobaan dan ujian di dalam hidupnya ya. Tetap mengalami masalah. Semua manusia di dunia ini pasti mengalami masalah. Entah itu masalah kecil, masalah besar gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat ya apa perbedaannya antara kita dengan orang-orang yang belum percaya sama Tuhan ya. Nah, saudaraku, kalau kita diibaratkan, bentar dulu. Nah, ini perbedaannya ya. Tadi ya. Perbedaannya antara 2 peristiwa tadi. Yang pertama, peristiwa pertama, Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu ya. Ketika dibangunkan, Tuhan Yesus bangun, lalu langsung Tuhan Yesus itu langsung menghardik badai, diam gitu kan ya. Langsung stop saat itu juga badainya. Peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Tuhan Yesus itu memberikan jeda waktu ya kayak tadi ya. Disuruh pergi duluan, Tuhan Yesus berdoa, lalu jam 3 subuh itu baru datang. Ya ada jeda waktu ya. Lalu dibilang Tuhan Yesus itu nanti kita baca, Tuhan Yesus itu meredakan badai itu, badainya anginnya tuh berangsur-angsur hilang begitu ya. Kalau yang pertama dia langsung stop gitu ya badainya. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa kita belajar. Hari ini kita akan belajar 5 hal dari kedua perikop ini. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetap berpegang pada janji Tuhan begitu ya. Tetap berpegang. Para murid ini tadi mendengarkan firman Tuhan. Para murid ini melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari setiap hari itu kita baca firman Tuhan. Isi pikiran kita itu dengan firman Tuhan ya. Bukan cuma sekedar dibaca, direnungkan, tapi dilakukan saudara ya. Nah, saudara, setiap kita kalau kita datang ke gereja, milikilah sikap hati yang Tuhan, hari ini saya mau beribadah. Tuhan mau bicara apa sama saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki di dalam hidup ini gitu ya. Maka saudara yang punya sikap hati yang seperti itulah yang pulang akan membawa berkat Tuhan. Amin. Jangan siapa yang khotbah hari ini gitu ya. Kalau yang hari ini khotbahnya Melisa, saya ke gereja lain aja lah misalnya gitu ya. Jangan kayak gitu ya saudara ya. Setiap kali datang ke gereja miliki sikap hati, Tuhan hari ini Tuhan mau ngomong apa sama saya. Lalu melalui pujian, melalui firman Tuhan begitu ya, melalui interaksi kita gitu ya, ngobrol gitu ya di gereja. Tuhan mau ngomong apa sama saya. Nah, saudaraku, Roh Kudus itu yang akan berbicara kepada setiap kita masing-masing pribadi ya, karena masalah kita masing-masing berbeda ya. Firman Tuhan boleh sama, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus itu akan berbicara kepada setiap kita sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Firman Tuhan itu gak akan berubah. Kita pulang gak akan sia-sia, kita pasti bawa sesuatu dari Tuhan. Nah, saudaraku, jangan dengarkan perkataan orang. Karena manusia itu bisa mengecewakan, betul ya? Jangan dengar perkataan, kebanyakan dengar dan lihat medsos begitu ya. Daripada sering-sering lihat medsos begitu ya, sekarang saudara ngeri ya. Kalau misalnya saya juga kalau bisa baca, dengar berita begitu ya. Ngeri loh ya, ngeri. Ini bisa krisis nih kayak begini gitu ya. Lebih baik kita lebih banyak dengar firman lah begitu ya. Isi pikiran kita itu dengan firman Tuhan.
baca Alkitab setiap hari, berdoa, menyembah Tuhan setiap hari. Karena disitulah kekuatan kita, saudara. Jangan biarkan pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang menakutkan lah begitu ya. Bukannya nggak boleh saudara ya, tapi informasi perlu, kita perlu ya. Tapi jangan biarkan itu mengisi kebanyakan pikiran kita begitu ya. Nah saudara, mari kita isi tadi ya, yang pertama, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 ya, pokok anggur yang benar, kita melekat sama Tuhan ya. Kita ini seperti ranting pohon yang melekat sama pokoknya. Maka berkat itu akan mengalir, damai sejahtera itu akan mengalir begitu ya. Kita tetap bersatu sama Tuhan gitu ya. Tapi saudara ingat, di Yohanes 15 ini juga berkata, kita yang melekat, ranting-ranting yang melekat pada pokok itu bukan berarti kita itu bebas dari masalah. Ada kalanya Tuhan itu membiarkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita untuk membersihkan kita. Firman Tuhan katakan, kenapa harus dibersihkan? Oh saya belajar ya kemarin ini, kita fellowship di rumah Pak Zebua, ada pohon anggur saudara ya. Ngobrol-ngobrol Pak Zebua bilang itu ada ranting-ranting yang harus dipotong ya Pak ya. Yang udah kering-kering, yang agak gak berguna itu udah terlalu banyak cabang itu dipotong. Oh saya jadi ingat, oh bener ini gini ya. Oh berarti yang di rumah saya juga harus dipotong ya karena gak berbuah-berbuah Pak. Kesel saya itu ya, oh harus dipotong gitu kan. Kenapa? Yang gak berguna itu harus dipotong supaya kita ini lebih banyak berbuah. Supaya hidup kita itu berbuah demi kemuliaan Tuhan ya. Jadi saudara tenang, kalau saudara dalam masalah milikilah cara pikir ini, saya harus tetap berpegang teguh sama Tuhan, ada Tuhan begitu kan ya. Saya diizinkan Tuhan untuk melalui ini supaya saya berbuah. Saudara ketika kita menghadapi masalah, gelombang dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita harus tenang. Tuhan itu menenangkan badai gitu ya, Tuhan bilang diam tenanglah begitu kan. Nah Tuhan bilang jangan takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara ini kalau saudara nonton film ini ya bersama dengan anak-anak ini Inside Out. Ini berdasarkan psikologi ya, semua manusia itu punya emosi dan 4 emosi dasar, salah satunya adalah takut. Saudara, takut, rasa takut itu memang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Gitu ya, ada emosi itu gitu ya, ada rasa takut di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan ciptakan rasa takut itu ya? Supaya kita itu bisa, kalau kata ilmu psikologi itu supaya untuk bertahan hidup. Supaya kita tahu bahaya. Oh ombak besar, jangan berenang gitu kan ya, itu takut. Kemudian rasa takut itu adalah wajar. Makanya di Alkitab kita dari awal sampai akhir itu sering banget kita dengar jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan memang tahu kita ini adalah manusia-manusia yang memang diciptakan dengan rasa takut. Tapi kalau rasa takut kita itu ditujukan pada hal yang benar, kalau ketakutan kita itu ditujukan kepada Tuhan ya, takut akan Tuhan itu pakai kata takut gitu ya, takut akan Tuhan. Itu adalah takut, itu adalah hal yang wajar bagi setiap kita. Tapi Tuhan bilang, ketika kita menghadapi sesuatu, jangan takut. Waktu mau naik ke mimbar ini Tuhan bilang, Melisa jangan takut. Waktu kita menghadapi masa depan Indonesia yang enggak jelas ini gini ya. Tuhan bilang, jangan takut. Saudara dari 2 peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus ini mengalami badai. Tuhan itu menegur para muridnya dan yang ditegur adalah kenapa kamu takut ya. Tuhan itu menegur karena ketakutan para murid itu mengalahkan imannya mereka. Makanya Tuhan tanya, kenapa kamu punya iman kok kecil begitu ya. Ketakutan mereka itu membuat mereka meragukan Tuhan. Ketakutan mereka waktu mereka menghadapi badai lagi keluarin air gitu ya. Mereka meragukan kasih Tuhan, kok Tuhan diem aja tidur. Ini udah panik, ini udah gimana ini ya. Nah itu ya, ketakutan kita itu
membuat kita panik dan membuat kita terkadang kita itu blur gitu ya. Gak bisa mempercaya kuasa Tuhan begitu. Nah saudaraku, rasa takut ya yang mereka alami di dalam bahasa aslinya itu rasa takut yang takut luar biasa takutnya gitu ya. Nah ini ya Tuhan, ketakutan itu membuat mereka itu meragukan kasih Tuhan. Jangan sampai kita juga begitu ya. Nah saudara, di tengah-tengah ketakutan itu Tuhan itu menghardik badai, menghardik angin. Kata menghardik ini Tuhan menggunakan otoritasnya sebagai Tuhan. Ya dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan air dan angin. Dia langsung menghardik dan mengatakan diam. Begitu kan ya, tenanglah. Itu seperti kalau ada orang lagi ngomong langsung kita gitu ya. Kalau Sunda kasar mah cicing syah gitunya kalau bahasa Sundanya kasar ya. Kasar. Bapak Ibu, begitu Tuhan ngomong begitu, diam, tenanglah, itu badai langsung stop. Saudara, Tuhan juga bisa dan dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah, dia sanggup untuk stop masalah kita. Dia sanggup buat penyakit kita hilang seketika, bisa saudaraku, amin, amin. Dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia bungkam gitu ya, menaklukkan musuh di bawah kaki gitu ya, dikasih kuasa kita juga ya saudaraku, diam, tenanglah, dibungkam, diam langsung tenang. Saudaraku, Markus itu menggunakan permainan kata ya kalau saudara lihat ya, badainya besar, tiba-tiba teduh besar di situ ya, sangat teduh dikatakan ya. Dan takutnya murid-murid ketika melihat kuasa Tuhan, murid-murid itu jadi sangat takut begitu ya, dia melihat, wah siapa nih guru saya kok bisa angin dan badai itu tiba-tiba berhenti begitu ya. Nah ini ya, taufannya dahsyat, tapi Tuhan juga, kuasa Tuhan juga dahsyat. Dia bisa membuat badai itu berhenti. Dan pada akhirnya mereka melihat kuasa Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuannya saudaraku, ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pengen nunjukin kuasa. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan firman Tuhan katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, waktu panik dan kayak lihat hantu gitu ya, mereka takut tuh, luar biasa itu takutnya ya. Dan gak ada Tuhan tuh di kapal tuh ya, gak ada Tuhan yang bisa menenangkan badai itu. Karena peristiwa yang menenangkan badai yang pertama itu terjadi duluan daripada ini gini ya. Jadi murid-muridnya udah tahu nih Tuhan itu bisa menenangkan badai. Di dalam peristiwa kedua ini gak ada Tuhan waktu itu bersama mereka gitu ya di kapal itu. Mereka begitu takut, lalu Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Tuhan juga berkata kepada setiap kita ketika kita lagi banyak masalah begitu ya, tekanan. Tuhan bilang tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kata, tadi sebelumnya ya, kata tenanglah itu dalam bahasa Yunaninya berarti teruslah kuat, jangan kehilangan semangat. Dan kata-kata jangan takut itu berhentilah hidup di dalam ketakutan. Ini dalam bahasa Yunaninya ya, kalau diterjemahkan artinya adalah berhenti hidup dalam ketakutan. Takut itu wajar, betul, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan katakan berhenti hidup di dalam ketakutan, jangan panik. Karena saudara kalau takut kita biasanya cenderung panik. Kalau udah panik otak kita gak bisa mikir, betul ya. Dan biasanya kita salah mengambil keputusan di dalam kepanikan ya. Jangan biarkan rasa takut itu menelan kita. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai hati dan pikiran kita ya. Saudara, mungkin yang sedang kita alami bukan cuma Indonesia, krisis secara ekonomi secara global. Dolar makin naik, sekarang saya gak lihat hari ini berapa ya dolar ya. Kemarin tuh 17.800 ya udah ya, gak tahu hari ini berapa.
krisis ekonomi, mungkin kita mengalami konflik di dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat pelayanan kita, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami tekanan di dalam keluarga gitu ya, di dalam pekerjaan kita, mungkin kita mengalami kegagalan di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan mungkin gitu ya, kecemasan akan masa depan kita begitu. Saudara, wajar kalau kita takut, saya juga takut saudara. Tapi Tuhan katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Ada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan ada dan menuntun kita melalui setiap proses itu ya. Saudara, hari ini Tuhan mau katakan buat setiap kita, kita harus membangun iman kita sama Tuhan ya tadi ya. Hati kita itu harus dipenuhi dengan iman yang teguh. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka itu yang membuat kita bisa merespon sesuatu masalah itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman. Amin saudaraku. Yang ketiga saudara, milikilah iman yang berkata, Tuhan yang Maha Kuasa itu yang akan menolong saya. Saudara, waktu Petrus lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang, Tuhan saya izinkan aku untuk jalan juga gitulah ya. Lalu Petrus itu keluar ya, kata Tuhan datanglah. Petrus keluar melangkah, keluar dari perahu. Badai masih berlangsung saudara, angin, badai itu gelombang masih berlangsung. Petrus berjalan dengan imannya, dia lihat Tuhan Yesus, dia jalan. Tapi firman Tuhan katakan ketika dirasanya angin bertiup begitu ya, maka fokusnya itu udah hilang begitu ya saudaraku. Waktu dia tenggelam saudara, dia mulai ketika dia bimbang, ketika dia takut, ketika dia panik, dia tenggelam saudara. Di saat itu juga Petrus langsung teriak berseru sama Tuhan ya, Tuhan tolong. Itu doa singkat ya saudara, kalau panjang udah keburu tenggelam ya. Itu doa paling singkat tapi paling powerful saudara ya. Kadang kita kalau berdoa ya udah di dalam kesesakan udah gak bisa ngomong apa-apa ya. Cuma bisa ngomong ini, Tuhan tolong. Betul, saudara pernah mengalami itu? Saudara ini, ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan itu bersedia mengulurkan tangannya dan dikatakan firman Tuhan dia segera mengulurkan tangan, ditunda-tunda saudara. Tuhan tahu itu mendesak, Tuhan tahu itu urgent. Dia pegang tangan Petrus baru dia ngomong. Gitu ya, ditolong baru ngomong saudara. Tuhan Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tidak meniadakan badai dalam hidup kita ya. Tapi Tuhan menjamin ini, Tuhan pasti tolong. Tuhan ada dan Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara, oleh sebab itu di dalam Mazmur ini pengalaman iman pemazmur ya. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini gelombang saudara ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, tidak usah takut. Karena Tuhan katakan apa? Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita dan Dia akan menolong. Penolong di dalam kesesakan itu udah sangat terbukti. Saudara tetap bersandar sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan ya saudaraku. Tataplah Tuhan, tetap mata kita pandang Tuhan. Ketika Petrus dengan iman memandang kepada Tuhan,
Dia berjalan dengan iman, dia berjalan di atas air saudaraku. Berjalanlah dengan iman. Ketika mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, maka iman kita yang akan bertumbuh. Saudaraku ya, imannya bulat sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Tetap pandang Tuhan kita. Jangan memandang besarnya masalah kita. Saudara coba lihat kanan kiri saudara. Itu adalah semua orang yang punya masalah dalam hidupnya, betul? Walaupun mungkin terlihat ceria dengan senyumnya yang manis ya. Tapi pasti pernah ngalamin masalah atau mungkin saudara dalam masalah. Tetap beriman saudaraku ya. Miliki iman yang teguh sama Tuhan. Tetap pandangan kita sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau terakhir saudaraku ya. Yang Tuhan inginkan adalah iman. Di dalam ketakutan kita harus punya iman. Saudara, kata-kata perahu diombang-ambingkan gelombang di dalam Matius 14 ayat 24. Ini bagus sekali saudara ya. Ini artinya kalau di dalam bahasa Yunani kalimat ini, diombang-ambingkan gelombang itu terjadi berulang kali. Dan hal ini itu menyiksa, menekan, membuat menderita. Tapi saudara punya tujuan. Hal yang berulang ini punya tujuan, yaitu untuk menguji kemurnian sesuatu. Coba lihat dari kedua ayat ini ya, apa yang Tuhan tekankan. Dua-duanya bicara tentang iman. Di dalam Markus 4 ayat 40, Tuhan berkata kepada para murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu gak punya iman yang besar begitu ya? Dalam Matius 14 ayat 31 segera Yesus mengulurkan tangan tadi ya. Hai orang yang kurang percaya. Nah kurang percayanya itu punya iman tapi kecil begitu ya kalau dalam bahasa aslinya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, tekanan di dalam hidup kita kadang Tuhan itu mengizinkan ombak itu datang silih berganti, menderita, susah, saudaraku. Tapi ini Pastor Elisheba Sutopo berkata dalam salah satu khotbahnya ya. Sometimes God calms the storm, but sometimes God let the storm rage and calm his child. Dalam peristiwa yang pertama, Tuhan meneduhkan badai itu instantly gitu ya kalau kata Rafa. Tiba-tiba berhenti, Tuhan punya kuasa itu. Bisa, tapi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan badai itu terjadi di dalam hidup kita. Untuk menenangkan kita, anak-anaknya. Membuat kita bisa melihat kuasa Tuhan. Dan di dalam proses itu saudaraku, Tuhan itu ada dan memegang kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah lepas dalam hidup kita, amin. Amin. Saya undang para pemusik, choir dan singer untuk bantu saya ya, untuk menyanyikan satu lagu terakhir. Saudara, ini yang kita belajar hari ini. 5 hal yang kita belajar hari ini ketika kita mengalami gelombang di dalam hidup kita. Saudaraku, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yang kedua, tenang saudara. Jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang ketiga, berseru minta pertolongan Tuhan. Jangan bosan-bosan berseru sama Tuhan ya. Pasti Tuhan tolong. Amin. Dengan caranya yang ajaib pasti Tuhan tolong kita. Yang keempat, mari mata rohani kita tetap fokus memandang kepada Tuhan. Dan akhirnya kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Punya iman yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. So, ada kalanya kita rasanya putus asa gitu ya. Tuhan, kapan masalah ini berakhir? Tuhan, kapan suami saya berubah begitu ya? Tuhan, kapan istri saya berubah?
Tuhan kapan bisnis saya ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah di luar sana ya. Krisis ekonomi dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa kita rubah. Ombak itu tidak bisa kita rubah. Tapi ada hal yang bisa kita rubah di dalam diri kita. Iman, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya mau nyanyikan satu lagu, kalau saudara bisa nyanyi lagu ini, mari kita pujikan lagu ini, Tetap Bersamaku. Ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harap. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita nyatakan di dalam iman. Kami tahu Tuhan, Kau bersama kami Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Ini iman kami Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan. Di dalam lembah kami percaya
bersama Kau kami. tetap Bersamaku lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah di dalam-Mu. Harapanku kekal. Terima kasih Tuhan. Kau yang paling tahu isi hati kami Tuhan. Kau yang paling tahu apa yang kami alami Tuhan. Hari ini saudara berdoalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai hidup kita. Mari kita perkatakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kau yang bersama dengan kami Tuhan. Kau berkata kepada setiap kami, tenanglah. Ini aku. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang tidak bisa kami rubah. Tapi kami tahu bahwa Tuhan ingin kami yang berubah. Tuhan ingin kami punya iman yang kuat di dalam Tuhan, yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa meneduhkan badai. Engkau yang berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Engkau yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang berkuasa Tuhan untuk menguatkan hati kami yang sudah lemah. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan masa depan kami, masa depan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kami percaya Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar bagi bangsa kami juga Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau. Tuhan, segalanya mungkin bagi Engkau Tuhan. Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Haleluya. Tuhan tolong setiap kami. Ingatkan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan dan tuntun kami kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berbuah, hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Melalui setiap cobaan, melalui setiap badai di dalam kehidupan kami. Kami mau berdiri di atas badai itu Tuhan, bersama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh Engkau terima. Memberikan hikmat, urapan daripada Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Dan berkati setiap mereka yang memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan. Dan secara khusus bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Pastor Melisa yang sudah mengingatkan setiap kami bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun kita tetap percaya bahwa Yesus tetap bersama dengan kita. Amin. Karena jalan hidup orang benar itu tidak akan sampai tergeletak. Saya mengundang petugas kolektan, kita akan menyanyikan Jalan Hidup.
hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Jalan hidup, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus akan memberkati dengan berlimpah. Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janji-Nya. Tak ada Badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janji-Nya. Tak ada badai hidup tanpa kehadiranmu. Yesus setia kepadaku. Ku mau setia sampai tak ada Badai hidup tanpa kehadiranmu. ku mau setia kepadamu. Ku mau setia Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kepada kami dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati puji-pujian, berkati temper solusi, berkati Melissa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan pakai lebih jauh supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Kami berdoa untuk Lucky dan Rafael di mana saat ini sedang sakit, kurang sehat. Nyatakan kuasa-Mu, Kau jamah Rafael dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati kegiatan sepekan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan hari Minggu yang datang. Ada ibadah disertai perjamuan kudus. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyengkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara
mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.